Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Denika selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Internasional kelas 6C. Kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Galuh Agastya Wardani sebagai moderator. Yang kedua ada Sri Rejeki, yang ketiga ada Marcella Talia, dan yang keempat ada Iftiana. Di sini kelompok 6 akan membahas mengenai translasi mata uang asing. Selanjutnya untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Iftiana. Selanjutnya yaitu alasan translasi mata uang asing. Fakta bahwa nilai relatif mata uang asing hampir tidak pernah stabil. Tingkat variabilitas nilai tukar dikombinasikan dengan perbedaan antara metode translasi mata uang asing dengan penanganan terhadap translasi mata uang asing, keuntungan dan kerugian. Semakin mempersulit untuk dapat dibandingkan hasil suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, ataupun perbandingan dalam suatu perusahaan dari periode satu dengan periode lainnya. Transaksi mata uang asing seperti pembelian dari Cina oleh importir Kanada harus ditranslasikan mata uangnya karena laporan keuangan tidak dapat dipersiapkan dari pembukuan yang menggunakan lebih dari satu mata uang. Next. Latar belakang dan terminologi. Transaksi mata uang asing tidaklah sama dengan konversi, yaitu transaksi mata uang secara fisik. Transaksi mata uang asing merupakan transaksi sederhana dalam ekspresi moneter, seperti saat neraca menggunakan pound sterling Inggris kemudian disajikan ulang dalam padanannya dolar Amerika Serikat. Transaksi mata uang asing bisa terjadi langsung di pasar spot, pasar forward, atau pasar swap. Next. Masalah, jika nilai tukar mata uang asing relatif stabil, transaksi mata uang asing keuangan tidak akan lebih sulit daripada mentransaksikan per inci atau kaki terhadap padanannya matriks tersebut. Tapi nyatanya nilai tukar tidak pernah stabil. Next. Efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif transaksi mata uang asing. Next. Ada 3 alternatif. Yang pertama yaitu kurs saat ini atau current adalah kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua ada kurs historis atau historical yang merupakan transaksi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang asing pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Yang ketiga yaitu kurs rata-rata atau average, yaitu nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat ini. Next. Tipe dalam penyesuaian tukar-menukar ada 2 tipe. Yang pertama yaitu gain and losses settle transaction atau keuntungan dan kerugian pada transaksi stabil yang muncul walaupun nilai tukar pada pembukuan transaksi awal berbeda dengan tingkat pada pencapaian. Penyesuaian yang kedua yaitu gains or losses unsettled transaction atau keuntungan dan kerugian pada transaksi tidak stabil muncul saat laporan keuangan dipersiapkan sebelum transaksi disetujui. Next. Transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing akan muncul saat perusahaan membeli atau menjual produk yang pembayarannya menggunakan mata uang asing atau juga saat pinjam-meminjam dengan mata uang asing. Untuk kriteria mata uang asing fungsional bisa dilihat di buku pada halaman 242. Next. Cara melakukan pembukuan ada 2, yaitu menggunakan perspektif transaksi tunggal
dan perspektif transaksi ganda. Untuk perspektif transaksi tunggal, yaitu penyesuaian nilai tukar dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukuan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjiannya merupakan kejadian tunggal. Untuk yang perspektif transaksi ganda, yaitu penerimaan piutang mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang memberikan tambahan pendapatan. Next. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya yaitu translasi mata uang asing. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode nilai tukar tunggal. Metode ini mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga penutupan atau harga saat itu terhadap semua saham dan utang asing. Yang kedua ada metode nilai tukar ganda. Metode ini mengombinasikan kurs saat ini dengan kurs historis dalam proses translasi mata uang asingnya. Yang ketiga ada metode current non-current. Aset lancar yang dimiliki perusahaan saat ini dan utang lancar ditranslasikan ke dalam mata uang induk perusahaan mereka pada laporan keuangannya dengan kurs saat ini. Selanjutnya ada metode moneter non-moneter. Aset dan kewajiban moneter ditranslasikan dalam kurs saat ini. Item non-moneter ditranslasikan dalam kurs historis. Kemudian ada kurs metode sementara. Item moneter seperti kas, piutang, dan utang ditranslasikan dalam kurs saat ini. Item non-moneter ditranslasikan pada kurs yang menjaga dasar perhitungan awal. Dari semua metode itu, manakah yang lebih baik? Tidak ada translasi mata uang asing yang cocok antara mata uang yang tidak stabil dan mata uang yang stabil. Translasi mata uang asing yang satu ke yang lainnya tidak akan memberikan informasi yang berguna dengan metode translasi mata uang manapun. Tidak ada translasi mata uang asing berarti tidak ada laporan keuangan gabungan. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Yang pertama itu penangguhan. Beberapa analis bertentangan dengan penangguhan dengan dasar bahwa nilai tukar tidak akan berbalik dengan sendirinya jika terjadi penyesuaian dalam memprediksi perubahan nilai tukar adalah tugas yang paling sulit. Yang kedua ada penangguhan dan amortisasi. Selama masa manfaat pos-pos neraca terkait, terutama yang terkait dengan utang yang akan ditangguhkan dan diamortisasi, selama umur aktiva tetap terkait, yaitu dibebankan terhadap laba dengan cara yang sama dengan beban depresiasi atau ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa pinjaman sebagai penyesuaian terhadap beban bunga. Yang ketiga yaitu penangguhan sebagian. Keuntungan dan kerugian translasi adalah dengan mengakui kerugian sesegera mungkin setelah terjadi, tetapi mengakui keuntungan hanya setelah direalisasikan. Hal ini semata hanya karena merupakan keuntungan, tetap mengabaikan terjadinya perubahan kurs. Selanjutnya tidak ada penangguhan. Mengakui keuntungan dan kerugian translasi dalam laporan laba rugi sesegera mungkin, namun memasukkan keuntungan dan kerugian transaksi dalam laba tahun berjalan akan memperkenalkan elemen acak ke dalam laba, sehingga dapat menghasilkan fluktuasi laba yang sangat signifikan apabila terjadi perubahan kurs nilai tukar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengembangan akuntansi translasi mata uang asing, di mana praktikum akuntansi translasi mata uang asing telah berkembang seiring waktu dalam respon terhadap meningkatnya kompleksitas operasional multinasional dan perubahan dalam sistem moneter internasional. Oleh karena inisiatif pelaporan keuangan di Amerika Serikat presentasikan kejadian di negara lain, pembahasan singkat akan memberikan beberapa perspektif historis tentang akuntansi translasi mata uang asing di negara tersebut. Next. Pengembangan translasi mata uang asing, yaitu yang pertama ada pra 1965, di mana sebelum tahun 1965 praktek translasi mata uang asing pada
banyak perusahaan Amerika Serikat, di mana keuntungan dan kerugian dimasukkan di dalam keuntungan selama periode yang ada. Yang kedua ada tahun 1965 sampai tahun 1975, di mana IRB nomor 43 memperbolehkan pengecualian khusus yang persediaan dapat ditranslasikan dengan kurs historis. Yang ketiga, pada tahun 1975 sampai tahun 1981, masa FASB dengan mengeluarkan FAS nomor 8 mengubah praktik perusahaan asing Amerika Serikat dalam memasukkan GAP Amerika Serikat dengan menerima metode translasi mata uang kurs sementara. Dan yang terakhir pada tahun 1981 sampai sekarang itu mengubah FAS nomor 8 dengan mengeluarkan Statement of Financial Accounting standar nomor 52 pada tahun 1981. Next. Standar nomor 52 dari Standar Akuntansi Internasional 2021. Next. Tujuan standar nomor 52 garing Standar Akuntansi Internasional 21 itu yang pertama menampilkan dalam laporan gabungan hasil keuangan dan keterhubungan dihitung dengan mata uang primer yang dikonsolidasi antara laporan induk dan anak perusahaan bisnis. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang secara umum kompatibel dengan efek ekonomi yang diharapkan pada perubahan nilai tukar pada ekuitas dan arus kas perusahaan. Next. Ada metode translasi mata uang fungsional. Yang pertama, translasi saat mata uang lokal adalah mata uang fungsional. Ini jika uang fungsional adalah mata uang asing yang tercatat dan dimasukkan, maka laporan keuangannya ditranslasikan ke dalam dolar menggunakan metode kurs saat ini. Yang kedua, ada translasi mata uang induk perusahaan, mata uang fungsional. Ini pada saat mata uang induk perusahaan adalah mata uang fungsional asing gabungan, laporan keuangan mata uang asing tersebut akan dihitung terhadap dolar menggunakan metode kurs sementara. Yang ketiga ada translasi saat mata uang asing adalah mata uang fungsional, di mana usaha gabungan asing mungkin akan tetap mencatat pembukuannya dalam satu mata uang asing. Mata uang fungsionalnya adalah mata uang asing lainnya. Dalam situasi ini, laporan keuangan akan dihitung dari mata uang lokal ke dalam mata uang fungsional atau menggunakan metode kurs sementara, lalu ditranslasikan ke dalam dolar Amerika Serikat menggunakan metode kurs saat ini. Next. Selanjutnya ada diagram arus prosedur translasi, di mana yang pertama ada laporan keuangan dalam mata uang asing harus ditranslasikan ke dalam dolar, yaitu apakah laporan dinyatakan dalam mata uang asing? Jika tidak, maka tidak ada translasi yang diperlukan. Jika iya, apakah mata uang lokal adalah mata uang fungsional? Jika iya, maka translasikan ke dalam kurs dolar. Dalam dolar atau kurs kini. Jika tidak, apakah dolar adalah mata uang fungsional? Yang pertama ada ukuran ulang dari mata uang asing ke dalam mata uang fungsional dan translasi ke dolar. Yang kedua ada ukur ulang ke dalam dolar Amerika Serikat, metode temporal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut beberapa permasalahan perhitungan dalam translasi mata uang asing. Yang pertama, perbedaan perspektif laporan. Dalam mengadopsi mengenai mata uang fungsional, FAS nomor 52 dan IAS 21 mengakomodasi perspektif
laporan baik dari induk perusahaan maupun lokal dalam laporan gabungan. Yang kedua, harga perolehan yang ditranslasikan bertentangan dengan teori deskripsi. Seperti yang telah ditunjukkan di awal, mentranslasikan neraca yang dihitung berdasarkan harga perolehan dengan nilai tukar saat ini menghasilkan sejumlah dolar Amerika Serikat yang bukan harga perolehan ataupun nilai lancar. Jumlah yang ditranslasikan tersebut bertentangan dengan teori deskripsi. Yang kedua, konsep pendapatan. Yang ketiga, konsep pendapatan. Pada keputusan translasi mata uang asing dijelaskan di atas, penyesuaian muncul dari laporan keuangan mata uang asing dan transaksi tertentu yang dibuat berhubungan langsung dengan ekuitas pemegang saham dengan cara tidak menghitung laporan laba rugi. Gunanya adalah untuk memberikan pengguna laporan jumlah pendapatan yang lebih akurat dan tidak membingungkan. Yang keempat, laba terkelola. Keterangan translasi mata uang asing seperti yang baru saja dijelaskan memberikan cara untuk mengelola laba. Pertimbangan pilihan mata uang fungsional, sebuah uji kriteria uang fungsional yang menunjukkan bahwa pemilihan mata uang fungsional tidaklah mudah. Operasional anak perusahaan asing dapat memenuhi kriteria yang berbeda. Kondisi tersebut akan memberikan pilihan mata uang lokal sebagai mata uang fungsional. Saat kriteria pemilihan bertentangan dan pilihan dapat mempengaruhi laporan yang dibuat secara signifikan, terdapat peluang untuk mengelola laba. Next. Next. Selanjutnya, translasi mata uang asing dan inflasi. Hubungan terbalik antara tingkat inflasi sebuah negara dengan nilai eksternal mata uangnya telah ditunjukkan secara empiris, sehingga penggunaan kurs saat ini untuk mentranslasikan biaya aset non-moneter dalam kondisi inflasi akan menghasilkan padanannya mata uang domestik jauh di bawah nilai aslinya. Next. Translasi mata uang asing di mana saja. Saat ini, translasi mata uang asing yang dilakukan oleh Canada Institute of Accountants atau CICA, Accounting Standard Board Inggris, serta International Accounting Standard Board telah berpartisipasi dalam pertimbangan yang menghasilkan FAS nomor 52, yang standar hubungan mereka sejalan dengan FAS nomor 52. Next. Terdapat dua metode translasi mata uang asing. Yang pertama, metode kurs saat ini dan metode kurs sementara. Untuk metode kurs saat ini, penyesuaian translasi mata uang asing muncul saat neraca mata uang asing akhir tahun ditranslasikan pada kurs saat ini, yang berbeda dengan yang digunakan untuk mentranslasikan akhir neraca pada periode sebelumnya. Yang kedua, laporan keuangan mata uang asing yang ditranslasikan pada nilai tukar yang berbeda pada nilai tukar selama periode. Untuk penyesuaian translasi mata uang asing dikalkulasi dengan yang pertama, mengalihkan neraca aset bersih dalam mata uang asing dengan perubahan kurs saat ini. Yang kedua, mengalihkan peningkatan dan penurunan aset bersih selama periode dengan perbedaan antara nilai tukar rata-rata dan nilai tukar akhir periode. Next. Next. Yang kedua, metode kurs sementara. Berkebalikan dengan metode kurs saat ini, metode kurs sementara mentranslasikan neraca mata uang asing menggunakan nilai perolehan. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Dari berbagai penjelasan dari kelompok 6 dapat disimpulkan bahwa translasi mata uang asing tidaklah sama dengan konversi, yaitu translasi mata uang secara fisik. Translasi mata uang asing merupakan translasi sederhana dalam ekspresi moneter, seperti saat neraca menggunakan pound sterling Inggris kemudian disajikan ulang dalam padanannya dolar Amerika Serikat. Terdapat dua cara pembukuan, yaitu perspektif transaksi tunggal dan perspektif transaksi ganda.
Selain itu, terdapat 3 jenis alternatif kurs, yaitu kurs saat ini atau current, kurs historical, dan kurs rata-rata atau average. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.